Banyak lansia yang pasrah karena matanya makin buram, padahal masih pengen baca koran, lihat wajah cucu, atau sekadar nonton TV tanpa pusing nyipit-nyipit. Tapi tunggu dulu, siapa bilang mata kabur itu nasib? Banyak orang usia 60 ke atas berhasil bikin matanya jernih lagi hanya dalam 7 hari tanpa operasi, tanpa obat mahal, dan rahasianya ada di dapur sendiri. Siap mengubah hidup Anda hari ini kalau mata sering berair, pandangan buram sebelah, atau terasa berdebu tiap bangun pagi? Stop! Jangan buru-buru cari obat tetes atau suplemen yang harganya selangit. Karena ada 7 cara sederhana yang bisa bantu mata Bapak Ibu kembali terang. Asal dilakukan dengan rutin dan benar. Tapi sebelum saya bongkar satu persatu, tolong bantu like, subscribe, dan tulis di komentar umur Bapak Ibu berapa dan sedang nonton dari kota mana. Biar kita bisa saling nyapa dan doakan sesama pejuang mata sehat di masa tua. Coba jujur, Bapak Ibu masih sering kucek-kucek mata pakai tangan kotor atau suka begadang nonton sinetron sampai lewat jam 10 malam? Nah, itu dia biang keroknya. Banyak lansia pikir mata buram itu karena usia, padahal sebagian besar karena kebiasaan sepele yang terus diulang tiap hari. Mata bukan mesin yang bisa diservis seenaknya, tapi organ halus yang butuh istirahat dan nutrisi. Parahnya, banyak juga yang langsung percaya iklan obat tetes bisa bikin jernih seketika, padahal isinya cuma bahan kimia yang bikin ketergantungan. Stop, jangan anggap enteng terlalu sering pakai obat mata tanpa tahu penyebabnya bisa bikin tekanan bola mata naik, saraf optik rusak, dan akhirnya malah makin kabur. Saya sudah lihat banyak pasien lansia yang awalnya cuma keluhan ringan tapi jadi katarak gara-gara salah perawatan. Padahal ada cara yang jauh lebih aman, alami, dan murah. Rahasianya bahkan bisa ditemukan di dapur rumah sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh sahabat lansia di Nusantara. Semoga Allah selalu menjaga penglihatan dan kekuatan kita. Perkenalkan, saya Dr. Rahmat Suryana. Sudah lebih dari 20 tahun mendampingi pasien lansia yang matanya mulai kabur, berair, atau gampang silau, dan hampir semua punya kesamaan. Mereka baru sadar pentingnya menjaga mata setelah penglihatan mulai redup. Padahal mata itu bukan lampu bohlam yang bisa diganti kalau mati. Sekali rusak, susah diperbaiki. Tapi kabar baiknya, masih ada harapan besar. Dari pengalaman saya, ada 7 kebiasaan sederhana yang bisa bikin mata lansia lebih jernih hanya dalam 7 hari, tanpa alat canggih, tanpa biaya besar. Banyak pasien saya yang awalnya susah membaca label obat, sekarang bisa baca koran lagi tanpa kaca pembesar. Jadi, mari kita mulai dari kebiasaan pertama yang kelihatannya sepele, tapi efeknya luar biasa kalau dilakukan dengan konsisten. Bapak Ibu mungkin anggap sepele, tapi kompres hangat di sekitar mata tiap pagi itu bukan cuma bikin rileks, tapi bisa bantu buka sumbatan kelenjar minyak di kelopak mata yang sering bikin pandangan buram. Cukup ambil handuk kecil, rendam air hangat, peras, lalu tempelkan ke mata tertutup selama 5 menit. Gampang banget kan? Tapi efeknya luar biasa. Sirkulasi darah di sekitar mata jadi lancar, mata terasa lebih ringan, dan produksi air mata alami kembali normal. Ini penting banget buat lansia yang matanya sering kering atau berair terus tanpa sebab. Ada penelitian sederhana yang nunjukin rutin kompres hangat bisa bantu menurunkan risiko mata buram sampai 40% pada usia di atas 60 tahun. Tapi ingat, jangan berlebihan. Air terlalu panas justru bisa bikin iritasi dan pembuluh kapiler pecah. Cukup hangat-hangat kuku saja, seperti rasa air teh yang baru diseduh, bukan seperti air rebusan mie instan. Nah, ini kebiasaan kecil yang sering dilupakan. Pijat lembut di sekitar mata tiap pagi dan malam. Jangan takut, bukan pijat ala tukang urut, tapi cukup pakai ujung jari manis, tekan perlahan di bawah mata, pelipis, dan alis selama 2 menit. Tujuannya buat melancarkan aliran darah dan mengurangi tekanan di otot mata yang tegang karena terlalu lama fokus. Entah nonton TV, main HP, atau baca tulisan kecil. Banyak lansia pikir pandangan kabur itu murni karena usia. Padahal kadang cuma karena otot mata kaku dan sirkulasi tersumbat. Dengan pijatan lembut, mata jadi lebih segar, fokus meningkat, dan peredaran darah ke retina lebih lancar. Tapi hati-hati, jangan terlalu keras, nanti malah bengkak dan tambah buram.
Ingat, mata bukan bola stres yang bisa dipencet seenaknya. Lakukan dengan sabar tiap hari. Hasilnya bakal terasa dalam seminggu. Mata lebih terang, kepala lebih enteng. Jangan remehkan air putih. Banyak lansia yang rajin minum obat, tapi malas minum air. Padahal kekurangan cairan bikin mata kering, pandangan kabur, bahkan bisa memicu pusing dan lemas. Tubuh kita seperti mesin. Kalau kurang pelumas, ya seret. Air putih itu pelumas alami tubuh. Termasuk untuk bola mata yang butuh kelembapan agar lensa dan sarafnya tetap bekerja maksimal. Minimal 8 gelas sehari. Jangan tunggu haus dulu. Kalau bibir sudah kering, artinya tubuh sudah kekurangan cairan. Banyak pasien saya bilang, matanya berair terus, padahal itu reaksi tubuh karena kering di dalam. Coba disiplin minum air tiap 2 jam. Pasti terasa bedanya. Mata nggak gampang perih, fokus lebih tajam, dan kepala nggak berat. Tapi ingat, jangan minum langsung 1 teko sekaligus. Bukannya sehat, malah bikin jantung kaget. Sedikit tapi sering, itu kuncinya. Air putih sederhana, tapi efeknya luar biasa kalau dilakukan rutin. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan, 3 kebiasaan pertama ini kelihatannya sepele tapi dampaknya dahsyat. Kompres hangat bantu buka sumbatan minyak biar mata nggak lengket dan kabur. Pijatan lembut bikin aliran darah di sekitar mata lancar, bikin pandangan lebih terang. Dan minum air putih cukup menjaga kelembapan alami biar mata nggak kering seperti gurun. 3 langkah kecil ini sudah bisa bikin perubahan besar dalam 7 hari pertama asal dilakukan dengan disiplin. Jangan tunggu penglihatan makin kabur baru panik cari solusi. Mulai sekarang rawat mata seperti merawat mesin utama hidup kita. Karena kalau mata sehat, hidup pun terasa lebih ringan. Coba tulis di kolom komentar dari 3 kebiasaan tadi, mana yang paling sering Bapak Ibu abaikan. Siapa tahu dengan menulis jadi pengingat dan semangat untuk berubah. Ingat, perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus. Sekarang kita masuk ke kebiasaan keempat yang sering dianggap klise, padahal manjur banget. Makan wortel dan sayur berwarna oranye setiap hari. Jangan remehkan warna, karena justru di situ letak kekuatannya. Pigmen oranye seperti beta-karoten di wortel, labu, dan ubi jingga akan diubah tubuh jadi vitamin A, bahan bakar utama buat retina supaya bisa menangkap cahaya dengan jelas. Banyak lansia yang ngeluh pandangan redup di tempat gelap, itu tanda awal kekurangan vitamin A. Jadi kalau pengen mata tetap jernih, jangan cuma ngandelin obat tetes, tapi suapi tubuh dengan nutrisi yang benar. Tapi ingat, jangan kebanyakan juga. Terlalu banyak beta karoten bisa bikin kulit kekuningan. Bukannya muda, malah kayak kena kunyit gosong. Jadi cukup 1 porsi setiap hari, bisa dikukus, ditumis, atau di jus campur apel biar enak. Simple, murah, dan terbukti bantu mata lansia makin terang dalam hitungan hari. Nah, ini kebiasaan yang sering banget dilanggar. Mata dipaksa kerja terus tanpa istirahat. Lansia zaman sekarang juga banyak yang doyan scroll HP, nonton YouTube, atau main game puzzle sampai lupa waktu. Padahal retina dan otot mata juga butuh istirahat. Bukan cuma badan, atur polanya. Tiap 2 jam aktivitas dekat, berhenti sejenak, lihat benda jauh selama 20 detik. Gampang tapi efeknya besar. Dengan cara ini, mata punya waktu untuk relaksasi, sirkulasi darah lancar, dan ketegangan berkurang. Ada penelitian yang menunjukkan kebiasaan ini bisa menurunkan risiko mata lelah hingga 50% pada usia lanjut. Tapi kalau nekat maksa terus, siap-siap mata perih, berair, dan pandangan makin kabur. Jangan ngotot bilang, cuman nonton sebentar kok. Karena sebentar itu sering jadi 3 jam tanpa sadar. Mulai sekarang, kasih mata waktu napas juga, biar nggak mogok di usia senja. Seringkali mata lansia cepat lelah, bukan karena penyakit, tapi karena pencahayaan rumah yang suram kayak film horor. Banyak rumah lansia pakai lampu redup karena katanya biar hemat listrik. Padahal yang dikorbankan justru kesehatan mata. Cahaya redup bikin pupil terus terbuka lebar, otot mata kerja keras, dan akhirnya pandangan makin buram. Ganti lampu jadi LED putih terang, terutama di ruang baca, dapur, dan kamar tidur. Percaya deh, efeknya langsung terasa. Mata lebih nyaman, fokus lebih cepat, dan risiko terpeleset karena salah lihat juga berkurang.
Tapi ingat, jangan sampai silau berlebihan. Kalau lampu terlalu terang, kayak disorot panggung dangdut, malah bikin mata silau dan pusing. Sesuaikan aja, cukup terang buat baca tanpa nyipit. Banyak pasien saya bilang setelah ganti lampu, matanya terasa segar, nggak gampang capek. Jadi jangan pelit cahaya Bapak Ibu. Hemat itu boleh, tapi jangan sampai bikin mata sengsara. Pak, nah ini kebiasaan terakhir yang paling sering disepelekan tapi paling menentukan. Tidur cukup dan berkualitas. Banyak lansia yang bangga bilang, saya cuma tidur 3 jam tapi kuat kok. Padahal itu tanda bahaya. Saat tidur tubuh melakukan perbaikan, termasuk sel-sel di retina yang rusak karena lelah seharian. Kalau tidur kurang, suplai darah ke mata berkurang, saraf mata gampang tegang, dan pandangan makin buram. Idealnya 6-8 jam tiap malam dengan kamar gelap, udara sejuk, dan posisi kepala sedikit lebih tinggi. Jangan kebanyakan nonton TV di tempat tidur, nanti otak kebingungan antara waktunya istirahat atau waktunya nonton sinetron. Kalau susah tidur, coba minum air hangat atau dengarkan murotal pelan-pelan. Ingat, tidur bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Mata yang cukup istirahat bakal lebih jernih, nggak berair, dan nggak gampang silau pagi harinya. Tidur nyenyak, mata sehat, itu rumusnya. Sekarang bayangkan kalau 7 kebiasaan tadi digabung jadi satu rutinitas harian. Pagi mulai dengan kompres hangat dan sedikit pijatan lembut, lanjut minum air putih, makan wortel, istirahat mata tiap 2 jam, ganti lampu jadi terang, dan tidur cukup di malam hari. Sederhana? Iya. Tapi efeknya luar biasa. Mata jadi lebih jernih, nggak gampang lelah, dan pandangan terasa stabil dari pagi sampai malam. Banyak pasien lansia yang ngelakuin ini, rutin seminggu aja udah bilang, "Dok, mata saya nggak buram lagi waktu baca Al-Quran." Nah, itu bukti nyata. Jangan nunggu parah baru bertindak. Mulai hari ini, jadikan 7 kebiasaan itu bagian dari hidup, bukan beban. Karena menjaga mata itu bukan soal gaya hidup mewah, tapi bukti rasa syukur atas nikmat penglihatan. Coba deh 7 hari aja disiplin. Nanti Bapak Ibu sendiri yang kaget lihat hasilnya. Gini loh Bapak Ibu, mata itu ibarat kamera mahal. Kalau lensanya kotor, cahayanya kurang, dan mesinnya panas, hasil gambarnya pasti burem. Di dalam mata ada lensa, cairan, dan saraf yang semuanya butuh aliran darah lancar dan nutrisi cukup. Begitu tubuh kekurangan cairan, oksigen atau vitamin A, sel di retina jadi lemah dan gampang rusak. Makanya mata terasa berat, buram, dan gampang silau. Bayangkan kalau sel-sel mata itu seperti pipa air di rumah. Kalau airnya keruh atau tekanannya nggak stabil, air yang keluar juga kecil dan kotor. Sama persis dengan mata lansia, aliran darah tersumbat sedikit aja, langsung ganggu fokus penglihatan. Karena itu, kebiasaan sederhana kayak kompres hangat, pijat lembut, makan sayur oranye, dan tidur cukup sebenarnya memperbaiki sirkulasi alami di dalam mata. Jadi bukan sulap, bukan jampi-jampi, itu murni logika tubuh manusia yang dirawat dengan cara benar. Sekarang mari kita bahas cara paling gampang supaya hasilnya makin maksimal. Pertama, hindari kebiasaan yang bikin mata cepat rusak, nonton TV terlalu dekat, baca sambil tiduran, dan main HP di tempat gelap. Itu 3 dosa besar buat mata lansia. Kedua, biasakan pakai topi atau kacamata hitam kalau keluar rumah siang hari supaya sinar UV nggak bakar retina pelan-pelan. Ketiga, atur posisi tidur. Usahakan kepala sedikit lebih tinggi biar aliran darah ke mata lancar dan nggak bengkak paginya. Kalau suka baca, pilih huruf besar dan pencahayaan terang. Jangan maksain mata kerja keras. Dan jangan lupa konsumsi makanan bergizi tiap hari. Bukan cuma mie instan dan kopi sachet. Kalau semua ini dilakukan rutin, efeknya bukan cuma di mata, tapi ke seluruh tubuh juga. Pikiran lebih segar, tidur lebih nyenyak, dan semangat hidup balik lagi. Nggak perlu mahal, cukup mau berubah sedikit demi sedikit. Nah, sekarang jelas kan? Masalah mata di usia lanjut itu bukan kutukan, tapi akibat dari kebiasaan yang diabaikan bertahun-tahun. Banyak lansia baru panik setelah pandangan mulai kabur, padahal tubuh sudah ngasih sinyal dari lama. Makanya mulai sekarang berhenti cari alasan. Jangan tunggu anak nyuruh periksa atau tunggu dokter bilang, udah telat Pak. Rawat mata itu tanggung jawab pribadi, sama kayak jaga napas buat hidup. Mau sehat, mulai dari hal kecil. Minum air cukup, tidur teratur, periksa mata rutin, dan berhenti ngeremehin gejala kecil.
Mata itu investasi, bukan bonus. Tanpa penglihatan yang jelas, hidup jadi sempit. Bahkan sinar matahari pun terasa hambar. Jadi ubah sekarang juga. Bukan buat gaya-gayaan, tapi biar sisa hidup bisa dinikmati dengan pandangan yang masih terang dan hati yang tetap tenang. Udah cukup alasan, cukup penundaan. Cukup bilang nanti aja. Besok belum tentu datang, tapi penyesalan pasti datang kalau terus cuek sama kesehatan mata. Jangan tunggu dunia jadi buram baru sadar pentingnya menjaga penglihatan. Mata itu kayak kamera hidup. Kalau lensa rusak, semua momen berharga jadi blur. Mau lihat cucu tumbuh, lihat wajah pasangan, atau sekadar nikmati senja tanpa kabut, ya rawat sekarang. Gampang kok, asal niat. Kurangi manis, banyakin sayur, istirahat cukup, dan stop ngelototin layar terus. Ingat, umur boleh nambah, tapi fungsi tubuh tetap bisa dijaga asal mau disiplin. Jadi mulai detik ini, jangan cuma dengerin atau baca doang. Lakukan, karena kalau bukan diri sendiri yang peduli, siapa lagi? Mata sehat bukan hadiah, tapi hasil dari kebiasaan baik yang konsisten. Sekarang dengarkan baik-baik, rahasia mata tetap terang di usia lanjut bukan dari obat mahal atau operasi kilat, tapi dari pola hidup yang simple, tapi konsisten. Pertama, jagalah tubuh dari dalam, karena mata nggak bisa sehat kalau jantung, ginjal, dan gula darahmu berantakan. Kedua, biasakan mata istirahat, bukan dipaksa kerja terus tiap detik. Kalau capek, ya pejamkan sebentar, bukan malah buka HP atau nonton sinetron sampai tengah malam. Ketiga, jangan pelit sama pemeriksaan rutin. Banyak lansia sok kuat, padahal retinanya udah menjerit minta tolong. Kalau kamu sayang hidupmu, rawatlah penglihatanmu sekarang. Bukan pas udah kabur setengah layar dunia. Ingat, mata itu bukan cuma alat lihat, tapi jendela buat nikmati hidup. Jadi kalau masih bisa jelas lihat wajah orang tersayang hari ini, bersyukurlah dan buktikan syukurmu dengan menjaga mata baik-baik setiap hari. Sekarang coba jujur sama diri sendiri. Kamu mau hidup sehat dan mandiri atau mau terus nyalahin umur tiap kali pandangan kabur? Banyak lansia yang bilang namanya juga tua, padahal bukan tuanya yang salah, tapi kebiasaan malasnya. Umur boleh jalan, tapi kualitas hidup tetap bisa dijaga kalau mau disiplin. Jangan terus nunggu disuapi nasihat, karena mata kamu itu tanggung jawab kamu. Mau terus maksa lihat tulisan kecil tanpa lampu, atau mulai jaga pencahayaan biar nggak makin parah? Mau terus makan sembarangan atau mulai pilih makanan yang kasih nutrisi buat retina? Lo aapam yinwu bin palpamba. Hidup itu pilihan dan setiap pilihan ada harganya. Jadi kalau nanti dunia terasa kabur, jangan salahin nasib, salahin diri sendiri yang enggak mau berubah dari awal. Pilih sekarang, mau mata sehat dan hidup terang, atau mau hidup dalam kabut karena kelalaian sendiri. Kalau mau tahu seberapa parah kondisi matamu, nggak perlu alat canggih. Cukup lihat gaya hidupmu tiap hari. Sering begadang, suka ngelototin HP sambil rebahan, males makan sayur tapi doyan manis dan gorengan. Nah, di situ jawabannya. Mata nggak rusak mendadak, tapi perlahan karena kelakuan sendiri. Banyak yang sok cuek, padahal begitu pandangan mulai buram, baru sibuk cari obat instan. Nggak ada yang instan selain mie. Kalau tubuh terus dikasih beban tapi nggak pernah dirawat, ya jangan heran kalau akhirnya tumbang. Jadi mulai sekarang evaluasi sebelum menyesal. Lihat lagi kebiasaan kecilmu, ubah satu persatu. Karena kesehatan itu nggak datang dari doa aja, datang dari tindakan nyata tiap hari. Jangan tunggu mata benar-benar gelap baru sadar, karena waktu nggak bisa diputar balik. Yang bisa kamu ubah cuma kebiasaan hari ini. Udah cukup teori, cukup omongan manis. Sekarang waktunya buktiin. Percuma dengerin nasihat kesehatan kalau ujung-ujungnya tetap begadang, makan sembarangan, dan cuek sama tanda-tanda mata mulai lelah. Banyak orang tua yang sok kuat, padahal tiap pagi matanya perih, berair, tapi tetap bilang, ah biasa. Nah, kebiasaan kayak gitu yang pelan-pelan bikin penglihatan ambiar. Ingat, mata bukan spare part motor yang bisa diganti baru. Sekali rusak, ya rusak. Jadi kalau hari ini masih bisa baca tulisan ini tanpa nyipit-nyipit, anggap itu keberuntungan besar. Tapi jangan disia-siakan. Nah,
Rawat, jaga, dan hargai. Karena kalau kamu nggak peduli sama mata sendiri, nggak ada yang bakal peduli. Tindakan kecil kayak periksa rutin, pakai kacamata sesuai resep, atau berhenti maksa diri di depan layar itu sudah langkah besar menuju mata sehat. Jangan tunggu besok, karena besok bisa terlambat.